Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa perkembangan perbankan nasional dengan prinsip syariah di Indonesia cukup mengesankan. Bahkan semakin banyak berdiri bank dengan nama belakang syariah, meskipun pada awalnya bank tersebut menganut paham konvensional. Tidak ada masalah, karena merupakan salah satu strategi perbankan untuk menjaring banyak konsumen. Begitu juga untuk bank syariah. Terdapat beberapa strategi pemasaran yang diterapkan oleh mereka. Sebelum membahas mengenai strategi pemasaran bank syariah yang diterapkan di Indonesia, perkenalkan saya Cynthia Melina Pamuji, mahasiswa semester 4 Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan memberi penjelasan singkat mengenai strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Baik, berikut beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, konsep pemasaran bank syariah. Yang kedua, elemen-elemen strategi pemasaran. Yang ketiga, implementasi bauran pemasaran pada bank syariah. Dan yang keempat, strategi umum yang biasa dilakukan oleh bank syariah. Oke, yang pertama, konsep pemasaran bank syariah. Strategi adalah pendekatan atau approach secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide atau gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Pemasaran merupakan suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran, serta tujuan perusahaan. Strategi pemasaran merupakan tindakan lanjut dari pengenalan pasar yang menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh pasar. Sedangkan strategi pemasaran bank syariah merupakan suatu langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk atau jasa perbankan yang ditujukan pada peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan yang dimaksudkan dalam pengertian strategi pemasaran bank syariah berorientasi kepada yang pertama, produk funding atau pengumpulan data, kemudian orientasi pada pelanggan, peningkatan mutu layanan, dan meningkatkan free base income. Menurut Muhammad, bahwa yang mendasari dari konsep pemasaran jasa bank syariah yaitu meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, dan pasar. Konsep inti dari pemasaran tersebut yakni pertukaran. Pemasaran mencakup perolehan produk yang diinginkan dari seorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan juga membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. Dampak dari perubahan teknologi juga berdampak positif terhadap perkembangan dunia perbankan. Produk yang ditawarkan kepada nasabahnya menjadi lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh, untuk pengiriman uang atau transfer dapat dilakukan pada saat itu juga dengan sistem online komputer. Padahal sebelumnya untuk mengirim uang dari satu bank ke lokasi lainnya memerlukan waktu beberapa hari. Demikian juga dalam penagihan atau inkaso, waktu penagihan menjadi lebih cepat. Di sisi lain, untuk melakukan penarikan uang saat ini tidak perlu dilakukan ke bank, tetapi cukup dapat ditarik di mesin ATM yang tersebar di berbagai tempat. Di samping itu, ATM juga memberikan kelebihan lain seperti informasi saldo, serta melakukan berbagai pembayaran dalam waktu yang sangat cepat melalui penerbitan. Bank sendiri juga telah menyediakan fasilitas, yakni berupa m-banking, internet banking, dan lain sebagainya, yang memudahkan para nasabahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau aktivitas yang mereka inginkan. Next, elemen-elemen strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Setiap langkah yang dilakukan dalam memformulasikan strategi pemasaran harus diorientasikan pada upaya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Di sini terdapat 4 elemen. Yang pertama yakni segmentation atau segmentasi. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen
dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Segmentasi pasar ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografik, segmentasi berdasarkan demografik, segmentasi berdasarkan psikografik, dan yang terakhir segmentasi berdasarkan perilaku. Kemudian targeting. Target pasar adalah kelompok konsumen yang memiliki ciri-ciri atau sifat hampir sama yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Dalam menetapkan sasaran pasar atau target pasar, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri yang hampir sama. Setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Ada 3 strategi umum dalam menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama yaitu strategi penetapan sasaran yang sama atau match market strategy. Yang kedua strategi penetapan ceruk pasar atau niche market strategy. Dan yang ketiga strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi atau concentrated marketing or growth market strategy. Berikutnya positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan pembauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga dengan demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Dan yang terakhir, diferensiasi. Diferensiasi produk adalah kegiatan memodifikasi produk agar lebih menarik dan dilakukan dengan cara mengubah karakter produk. Tujuan dari strategi diferensiasi adalah mengembangkan positioning yang tepat sesuai keinginan konsumen potensial yang ingin dituju. Diferensiasi produk yang berhasil adalah diferensiasi yang mampu mengalihkan basis persaingan dari harga ke faktor lain, seperti karakteristik produk, strategi distribusi, atau variabel-variabel promotif lainnya. Namun kelemahan dari diferensiasi adalah perlunya biaya produksi tambahan serta iklan besar-besaran. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang marketing bank syariah? Nah, tugas marketing atau pemasaran bank syariah yakni untuk meyakinkan pelanggan akan produk yang tidak nyata melalui presentasi produk yang menarik, sehingga proses penjualan efektif tergantung pada ketajaman dan kejelian dalam melakukan pendekatan penjualan. Maka dari itu, bank syariah harus mengetahui apa keinginan dari para nasabahnya. Beberapa keinginan dari nasabahnya pada bank syariah yakni cepat, tanggap, dan akurat. Kemudian memahami nasabahnya, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih dan ucapan akhir yang manis. Pentingnya nasabah bagi bank syariah, yakni yang pertama, bank ibarat ikan dan nasabah ibarat air. Kemudian yang kedua, nasabah menentukan citra baik dari bank. Dan yang ketiga, kepuasan nasabah adalah kepuasan bank. Yang keempat, aset perusahaan yang sebenarnya yaitu pada nasabah tersebut. Maka dari itu, bank bergantung pada nasabah. Berikutnya yakni implementasi bauran pemasaran bank syariah. Bauran pemasaran merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Variabel tersebut adalah product, price, promotion, and place dengan istilah 4P. Yang pertama yakni produk. Di dalam perbankan syariah, produk bank syariah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, produk penghimpunan data. Antara lain, prinsip wadiah yang dibagi menjadi 2, yakni wadiah yat amanah dan wadiah yat domanah. Yang kedua yakni prinsip mudharabah. Berdasarkan aplikasinya terdiri dari tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangannya terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah on balance sheet, dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Kemudian produk penyaluran dana, yang antara lain prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil. Yang ketiga produk jasa, yaitu al-hiwalah, gadai, al-qard,
Wakala dan kafala. Kemudian harga atau price. Harga merupakan sejumlah nilai yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian place atau tempat dan distribusi. Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai target pasar dan menyelenggarakan fungsi distribusi yang berbeda-beda. Kemudian promosi atau promotion. Promosi adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima pembeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Ada 5 jenis kegiatan promosi, yaitu periklanan atau advertising, promosi penjualan, publisitas, penjualan pribadi atau personal selling, dan orang atau people. Dalam produk jasa terdapat unsur tambahan lainnya, yakni people, process, and physical evidence, dikenal dengan istilah 7B. Yang pertama yakni people, sumber daya manusia yang terlibat aktif dalam pelayanan dan mempengaruhi kepuasan bagi pelanggan dalam jangka panjang. Kemudian proses ini akan menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah agar dapat menghasilkan produk berupa jasa yang prosesnya bisa berjalan efektif dan efisien. Selain itu juga bisa diterima dengan baik oleh nasabah perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, bukti fisik atau physical evidence. Cara dan bentuk pelayanan kepada nasabah perbankan syariah ini juga merupakan bukti nyata yang harusnya bisa dianggap sebagai bukti fisik bagi para nasabahnya. Oke, selanjutnya adalah strategi umum oleh bank syariah. Strategi pemasaran yang biasa dilakukan oleh bank syariah terdapat 5. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Usaha bank dalam meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini digunakan apabila masih banyak konsumen atau nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasaran kita. Hal ini disebabkan salah satunya karena produk yang belum dikenal dan juga konsumen tidak mengetahui kelebihan dan keunggulan produk kita. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan penetrasi pasar adalah yang pertama, low price high volume, yaitu dengan harga terjangkau akan meningkatkan penjualan produk. Kemudian menambah lokasi atau menambah staf penjualan, meningkatkan pelayanan yang cepat, meningkatkan upaya pengiklanan produk, melakukan promosi penjualan seperti hadiah atau bonus bagi nasabah berprestasi. Kemudian yang kedua, strategi pengembangan produk. Usaha meningkatkan jumlah nasabah dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perbankan, terutama perbankan syariah. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan produk adalah melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan dari konsumen yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh nasabah di masa yang akan datang. Lalu melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan. Kemudian yang ketiga, strategi pengembangan pasar. Salah satu usaha untuk membawa produk ke arah pasar baru dengan membuka atau mendirikan anak-anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap nasabah baru. Strategi ini dilakukan apabila nasabah yang telah ada dianggap jenuh atau sasaran konsumen lama tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan nasabah baru yang secara geografis atau demografis berbeda dengan pasar yang lama. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan pasar adalah menambah lokasi atau kantor cabang di daerah lain. Kemudian strategi jemput bola pada calon nasabah yang selama ini bukan dianggap merupakan pangsa pasar kita.
Kemudian yang keempat yakni strategi integrasi. Strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para bank yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan bank-bank atau merge. Contohnya penggabungan 4 bank pemerintah, yakni Bank Eksim, Bapindo, Bank Bumi Daya, dan Bank Dagang Negara menjadi Bank Mandiri, dan beberapa penggabungan bank swasta menjadi Bank Permata. Dan yang terakhir, yang kelima yakni strategi diversifikasi. Terdiri dari dua, yakni diversifikasi konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konsentrasi yang dimaksud adalah bank memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perbankan yang dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perbankan kepada kelompok konglomerat atau korporat. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru, tetapi masih berhubungan dengan produk yang lama dan ditawarkan kepada pasar yang baru juga. Upaya yang dilakukan guna melakukan diversifikasi produk adalah melakukan riset mengenai kebutuhan pasar atau konsumen baru dan membuat produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.